Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita bisa berjumpa lagi. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Bisa dikatakan nanti mulainya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya bisa dikatakan mulai tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25 ya. Dan tentunya masih di dalam bulan Mei ya, 2023. Oke sahabat ya, semoga bisa dipahami dulu. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, kiranya nanti peristiwa apa ya yang akan terjadi buat kalian ya. Sekali lagi, kiranya peristiwa apa yang nantinya akan terjadi ya, di dalam kehidupan kalian lah, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang jelas ketika saya mengatakan suatu peristiwa tetap akan ada 3 tahap ya. Ada seputar asmara, seputar pekerjaan, juga seputar keuangan ataupun finansial. Nah, kan seperti itu ya. Bisa saja nanti pekerjaan, bisa saja nanti yang semula itu stabil ya akan menjadi kurang stabil, bahkan tidak stabil. Nah, bisa saja sebaliknya, yang kurang stabil, yang tidak stabil bisa saja nanti menjadi stabil. Nah, tetap ya tidak keluar dari asmara, pekerjaan dan keuangan. Nah, maka dengan demikian inilah perlunya saya menginfokan buat kalian. Ketika memang contoh ya, ketika memang asmara kalian kemarin tidak stabil, terus nanti terbaca stabil, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika asmara kalian stabil menjadi tidak stabil ataupun kurang stabil, ya jangan ditakuti, tapi jadikan sebagai waspada ya, dan bagaimana kita untuk memperbaiki. Karena tidak mungkin suatu masalah itu tidak bisa diperbaiki, pasti semua masalah bisa diperbaiki. Yang penting kitanya sendiri mau apa tidak mencari solusi-solusi ya untuk bisa perbaikan di dalam hal yang tidak stabil itu untuk menuju stabil. Nah, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap saya selalu berpesan, silakan ditonton, disimak sampai habis agar tidak terjadi salah paham, agar tidak bingung apa sih yang saya maksud. Nah, kan seperti itu ya. Tetap poin yang selanjutnya saya selalu mengatakan apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas, mengacak. Saya nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukurlah alhamdulillah, aminkan. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Karena ini bersifat general reading sobatnya. Ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya tentunya saya tidak bisa fokus menembak, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin ada suatu kepastian jawaban, silakan konsul secara pribadi. Nah, karena saya bisa tahu nama, sedikit info kalian, ya plus ditunjang zodiak kalian. Nah, dengan begitu saya bisa menembak tepat sasaran. Apa yang kalian keluhkan itu nanti akan bisa mendapat suatu solusi yang terbaik ya. Karena sudah banyak yang konsultasi, alhamdulillah sudah banyak yang menemukan solusi sih ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami semua ya, mulai awal sampai yang terakhir ini. Oke, langsung saja saya akan menarik langsung untuk energinya dulu. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat setelah Taurus, di sini ada zodiak Leo ya, artinya zodiak Leo akan kita bacakan untuk energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Leo dulu di hari ke depan. Leo, kartu utama kalian muncul Ace of One ya. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Ini tongkatnya sedikit ada daunnya. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, ini mantap luar biasa Leo ya. Banyak malaikat meniup trompet, banyak mayat terbangun. Ini luar biasa ya. Untuk asmara Leo kali ini sangat good job ya. Bagus ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Saya salut ya kali ini di hari ke depan bisa saja harapan tinggi ya, gitu loh. Harapan tinggi tentang adanya kestabilan, tentang adanya suatu mungkin kesejahteraan ya, keharmonisan, damai, dingin, tentram ya. Ini kelihatannya akan kalian dapatkan. Asalkan satu, Leo di sini ya, gitu loh. Asalkan satu, kalian ketika dalam masalah ya, harus kalian selesaikan dengan suatu pemikiran-pemikiran. Karena di sini saya menangkap kalian disuruh menggunakan kecerdasan kalian. Itu nanti akan bisa sangat bagus ya. Ketika kalian dalam masalah itu cepat reda kelihatannya cepat reda di sini. Bahkan saya menangkap ketika kalian dalam masalah ya, ini tidak hitungan hari ya. Mungkin hitungan beberapa jam sudah selesai, sudah damai lagi, dingin lagi. Karena di sini kalian disuruh menggunakan kecerdasan kalian. Ketika ada masalah lo ya, ini luar biasa ya Leo ya. Ketika tidak dihantam masalah di sini kelihatannya malah makin bagus gitu loh. Malah makin di atasnya stabil gitu. Ini luar biasa Leo ya kali ini ya. Ace of One. Cuman pesannya ya itu tadi, ketika dihantam masalah cobalah ya. Dengan kecerdasan kalian, saya yakin kalau ya Leo juga istilahnya itu zodiak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa gitu loh. Rata-rata sih zodiak Leo ini cerdas loh ya. Gitu. Ketika gini ya, maksudnya ketika ada masalah itu kalau saya menangkap ini zodiak Leo itu langsung cepat tanggap gitu loh. Oh, masalahnya seperti ini. Jadi solusinya harus begini. Nah, itu yang saya maksud. Itu untuk kalian yang punya zodiak Leo adanya suatu energi kecerdasan tersendiri. Maka dari itu saya mengatakan ketika kalian dalam masalah ya, itu insya Allah tidak lama, tidak usah nunggu berhari-hari. Mungkin hitungan jam akan selesai kalian. Akan damai lagi, dingin lagi karena kartu ini membantu. Ada sesuatu simbol-simbol penyelesaian masalah yang begitu cepat selesai. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu Judgment ya. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Artinya apa? Artinya di sini kalian sedang menunggu kabar baik juga sih. Penantian yang baik, penantian yang baik, terus informasi-informasi yang baik. Itu kalian sedang menunggu itu semua gitu. Kelihatannya akan terrealisasi. Pokoknya yang baik-baik di sini kelihatannya akan kalian dapatkan ya. Jika kalian berkonflik ya, mungkin bisa saja mungkin akan kandas ya, ataupun akan bisa saja ini nyambung lagi. Jadi intinya yang tidak stabil akan stabil lagi. Seperti itu. Jadi penantian kalian di sini tidak sia-sia. Mungkin ketika kalian ada masalah ya, terus kalian mau menyelesaikan, nah, otomatis kan kalian sedang menunggu kabar ataupun sedang menunggu informasi apakah masalah saya nanti bisa selesai, apakah bisa reda, apakah bisa baikan lagi naik. Kan logikanya kan seperti itu logikanya. Nah, makanya ini muncul kartu Judgment. Jadi ketika kalian ada masalah di sini kelihatannya kabar bagus ya, kabar gembira gitu loh. Kita harus tetap mempunyai positive thinking, adanya suatu kabar baik, kabar bagus, kabar gembira yang akan kalian dapatkan di seputar asmara. Ini luar biasa ini untuk zodiak Leo. Saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan ketika ada masalah. Santai saja ya. Yang penting ada suatu penyelesaian itu tadi. Akan cepat selesai nih katanya. Ini luar biasa. Lanjut ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua sih. Lanjut di faktor pekerjaan di sini ada The World ya. Seorang wanita dikelilingi bunga, di pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup ya. Pack of Cup. Seseorang memegang cup itu dalamnya seperti ada seekor ikan ya. Kalau saya tangkap energi Leo ya seputar pekerjaan di sini The World. Artinya di sini Leo berharap adanya suatu penyelesaian di sini. Saya menangkap di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin ada suatu masalah ataupun problem di sini. Akhirnya kalian ingin cepat selesai ya. Bagaimana cara untuk bisa prosesnya itu cepat selesai, cepat terampung, dan kalian sendiri menginginkan segera akan ada suatu kehidupan yang baru. Dalam arti kehidupan baru itu
Ya bisa saja bukan berarti kalian pindah pekerjaan terus masalah selesai rampung. Ini itu bukan seperti itu ya. Bisa saja ya itu tadi ya. Kalian masih tetap di pekerjaan yang itu cuman ada suatu penyelesaian. Akhirnya kalian menemukan suatu kehidupan yang baru. Nah, itu yang saya maksud ya. Ya bisa saja nanti yang seperti itu mungkin ketika kalian tidak kerasan ataupun apa ya kalian istilahnya berpindah kerja terus kalian menemukan kehidupan yang baru, oh di pekerjaan yang yang kali ini itu saya cocok, damai, tidak ada masalah. Nah bisa saja seperti itu, cuman saya rasa jauh lah kalau masalah larinya ke sana. Yang jelas di sini itu tadi, ketika kalian ada masalah, kalian ingin cepat menyelesaikan, cepat ingin merampungkan dan cepat adanya suatu kehidupan yang baru. Artinya kehidupan yang baru itu ya mungkin kalian menginginkan adanya suatu cepat selesai masalah itu gitu loh, agar damai, agar kalian itu pekerjaannya itu enak, agar bisa mencapai target yang kalian inginkan ya. Itu loh yang saya maksud ya. Jadi artinya The World ini adanya suatu apa ya, suatu semangat juga dan juga mungkin bisa saja adanya suatu keuntungan-keuntungan akan cepat selesai gitu loh, akan cepat terampung di masalah pekerjaan kalian yang tadinya kurang baik, kurang stabil, bisa saja ini stabil loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu pack of cup ya. Dimana di sini kalian kalau saya menangkap ya, kalian juga sedang lagi berkonsentrasi kok di sini. Lagi sedang menjaga ataupun lagi sedang meneliti ulang ya, bagaimana perjalanan ataupun bagaimana kondisi pekerjaan yang saya jalankan, pekerjaan yang saya alami. Apakah ada kesalahan, apakah ada perbaikan, ya. Justru apakah ada peningkatan yang luar biasa. Nah, di sini kalian sedang berfokus. Katanya kalian apa ya, bisa dikatakan tidak mau adanya suatu kesalahan di sini untuk zodiak Leo. Jadi kekonsentrasian ya, istilahnya mau melihat ulang, mau meneliti ulang, ya saya rasa itu bagus sih. Ya. Itu. Karena apa? Karena kalian di sini menginginkan ada suatu perbaikan-perbaikan. Ketika itu baik, mungkin kalian di sini lebih tepatnya lebih menjaga gitu loh. Lebih sangat menjaga sekali, lebih sangat berhati-hati sekali ketika ini memang realisasi Druid. Karena gambaran Druid ini kelihatannya bagus sih ya. Kan ada suatu pencapaian target juga. Nah, maka dari itu sekali lagi di sini kalian ketika sudah mencapai target ataupun minim lah bisa ada suatu kestabilan, kalian mau menjaga di sini. Mau melihat-lihat ulang, mau meneliti lagi. Kan bagus itu ya. Oke, sekarang lanjut di masalah keuangan. Di sini ada Pack of Pentacles ya. Seorang memegang koin sama melihat koinnya. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Tiga orang membawa cup ya. Katanya lagi berpesta ataupun bersenang-senang. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Leo tentang seputar keuangan atau finansial. Di sini jelas ya Leo adanya suatu apa ya, adanya suatu impian ya gitu. Mungkin artinya suatu pemikiran lebih tepatnya ya. Kalian sedang ada suatu pemikiran bagaimana cara untuk bisa berkreasi lagi ataupun bagaimana cara untuk bisa kreatif lagi agar bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan yang masuk, agar bisa menambah keuangan yang semula ya, apa sedikit menjadi banyak, istilahnya yang membuat bertambah lah keuangan kalian. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Jadi kalian ada suatu pemikiran ataupun ada suatu ide-ide bagaimana cara untuk bisa mengembangkan dan mendapatkan sebuah keuangan. Ini yang saya tangkap ya di sini. Bisa saja gini ya, bisa saja mungkin ketika kalian punya uang, kalian tuh ini contoh ketika kalian punya uang, bisa saja kalian tuh ingin ingin membeli barang. Akhirnya barang itu kalian jual lagi. Nah, disitulah akan ada keuntungan. Nah, itu yang saya maksud ya, bisa saja ini energinya seperti itu. Jadi kalian tidak mau menyia-nyiakan keuangan kalian. Kalian selalu ingin berpikir bagaimana cara untuk bisa mengembangkan. Itu yang bagi yang punya uang kan seperti itu. Dan bagi yang mungkin uangnya biasa-biasa saja, mungkin di sini kalian lebih berfokus, lebih mencari istilahnya itu kreatif lah, ya menambah kekreatifan agar bisa mendapatkan keuangan. Ya mungkin dengan cara lebih bekerja keras lagi mungkin di sini. Nah, gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Ini bisa dikatakan kalian sangat diuntungkan ya. Bisa saja akan ada suatu pertemuan-pertemuan yang itu membahas tentang keuangan dan akhirnya menguntungkan kalian. Ya. Jadi ketika mungkin ada yang mengajak kalian apa ya istilahnya pertemuan ya, terus kalian tahu itu membahas keuangan, ya jangan ditunda sobat, gas, langsung jalankan. Ini insya Allah akan lebih besar menguntungkan kalian, gitu. Di faktor keuangan, ya. Jadi jangan ditunda ya, karena di sini melambangkan energi kesenangan, energi keceriaan. Bisa saja di sini keuangan kalian stabil, akhirnya kalian apa ya istilahnya mengajak
teman-teman dekat kalian untuk bersenang-senang, mungkin kan seperti itu. Bisa saja seperti itu. Bisa saja ini tanda-tanda akan datangnya suatu kerezekian juga, entah kecil entah besar, syukuri, baik itu tak terduga maupun terduga. Ini sangat bagus ya, ini luar biasa. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya biar lebih jelas ya. Iya, ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Cleo tentang asmara di sini kelihatannya akan bagus ya. Tidak ada kendala ya. Ini selamat untuk kalian, luar biasa mantap. Istilahnya itu apa ya? Ketakutan-ketakutan mungkin ketika kalian tentang masalah. Mungkin saya rasa ada beberapa di sini energinya saya menangkap sih. Ya, adanya rasa ketakutan di sini. Atau apakah nanti kandas bukan saya? Apakah semakin berlarut-larut itu bukan saya? Saya menangkapnya seperti itu. Jadi yang merasa seperti itu jangan takut ya. Katanya di sini akan baikan lagi kok. Akan baikan lagi. Yang penting kita berpikir positif thinking dan mau menyelesaikan. Gunakan kecerdasan kalian karena saya tadi menangkap ya, sebetulnya kalian yang punya zodiak Leo ini mempunyai kecerdasan juga yang luar biasa menurut energi ya. Cepat tanggap ini Leo ini. Cepat tanggap apa yang dibicarakan itu. Apalagi terdeteksi kalian itu pandai mencari solusi gitu. Ini untuk zodiak Leo. Ketika terdesak ini Leo ini pandai mencari solusi. Dia bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi sekali lagi ya, peristiwa seputar asmara ya, di 3 hari ke depan katanya akan bagus ya. Jadi jangan mempunyai pemikiran yang bukan-bukan atau mempunyai pemikiran yang negatif ya. Ini bagus ya. Kalau di pekerjaan di sini terdeteksi bisa dikatakan masih cukup aman ya Leo. Ya, masih cukup diuntungkan kalian. Jadi bisa dikatakan ya masih lancar-lancar, masih lancar-lancar saja seperti biasanya. Jadi tidak ada kendala yang berarti, tidak ada kendala yang berarti. Gitu. Ketika ada masalah ya mungkin itu ringan. Gitu. Jelas akan terrealisasi, akan terselesaikan ketika ada masalah di pekerjaan. Mungkin kalian akan menemukan solusi dan bisa mencapai target yang kalian inginkan. Ini ya untuk Leo ya. Untuk di seputar pekerjaan ini terdeteksi saya tadi menangkap ya adanya suatu kurang bagus ini ya gitu ya. Di sisi lain ini sebenarnya gambaran Leo ini tiga-tiganya bagus, cuma saya menangkap amat disayangkan ya di faktor terakhir, faktor keuangan di sini apa ya, ada suatu energi yang tidak seimbang, tidak sinkron. Jadi bisa dikatakan 50-50 ya, 50% 50%. Dalam arti yang 50% itu akan bagus ya, akan ada suatu kestabilan, mungkin akan ada pertemuan-pertemuan, mungkin seperti itu. Dan mungkin saja kalian yang menraktir karena mungkin rezeki kalian lancar ya, kalian menraktir ya teman-teman kalian, akhirnya kalian bersenang-senang, itu bisa. Dan yang 50% seperti itu. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini masih apa ya, istilahnya masih kesulitan kalian, sama seperti di kartu pertama, masih ada suatu pemikiran ya. Bagaimana cara untuk bisa mengembangkan keuangan. Masih banyak hal apa ketersendatan lah yang 50% lagi. Akan adanya suatu penurunan kalau saya tangkap di sini. Ya. Ini sangat disayangkan ya. Padahal saya tadi merasakan sih bagus semua ketika cuman satu ya, di masalah keuangan. Ya wajar lah sobat ya. Tidak ada yang sempurna. Mesti salah satunya pasti ada suatu masalah, dan masalah itu pun ya pasti bisa diselesaikan. Tidak ada yang namanya masalah tidak bisa diselesaikan, itu tidak ada. Semua masalah pasti bisa diselesaikan ya. Pasti bisa diselesaikan ya. Asalkan ya itu tadi kita ada niat baik ya, niat untuk menyelesaikan ya pasti akan selesai. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk istilahnya itu peristiwa di masalah keuangan atau finansial terdeteksi 50% 50% untuk zodiak Leo. Ya. Dan suatu energi yang kurang bagus juga sedikit ya. Oke ya, mungkin itu dulu sobat ya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin akan bisa manfaat buat kalian semua ya, karena saya selalu mengatakan yang baik pembacanya itu tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Dan yang kurang baik pembacanya ya jangan ditakuti sobat, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita apa menjadikan sebuah pembelajaran agar bisa lebih waspada lagi, biar lebih selamat, biar lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya, kan seperti itu. Sering saya mengatakan
apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya, intinya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tapi saya selalu berpesan, ketika kalian ada masalah, ya jangan bosan, ya, apalagi kalian bermalas-malasan, jangan seperti itu. Tapi ketika kalian ada masalah, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya. Apalagi masalah itu sudah tidak wajar, sobat. Nah, itu kita wajib ikhtiar, ya. Ketika kita tidak mengerti jalannya, tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, ya. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan kerjakan itu bisa masuk, akan bisa meminimalisir, akan bisa menekan sampai sekecilnya, ya, masalah yang tidak kita inginkan. Itu ketika terdeteksi tidak wajar loh, ya. Ketika aura kalian terbuka, itu akan menekan semuanya. Nah, ketika kalian sudah merasakan tidak wajar, tidak logika, tapi kalian tidak berusaha untuk ikhtiar, ya sama saja nanti itu semakin mengakar. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Nah, apalagi kita mengetahui dan menyadari, merasakan, oh ini sudah tidak wajar, tapi kita abaikan, ya semakin semakin seiringnya berjalannya waktu, semakin kita terpuruk. Gitu ya. Alhamdulillah kita banyak yang konsultasi, ya, pembukaan aura juga sih. Oke sobat, ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.